I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Namun, karena lawannya baru saja menyerah, dia tidak bisa melanjutkan serangannya. Dia sangat menyesali bahwa dia tidak memanggil tunggangannya. Yang Wenzhao diam-diam bersumpah bahwa selama sisa kompetisi, dia tidak akan bertindak dengan bangga lagi, dan pasti memanggil tunggangannya dan keluar semua. Melihat jejak hitam hangus di tubuhnya, dia menyadari bahwa perilakunya mirip dengan yang ditunjukkan Han Yu sebelumnya. Yang Wenzhao versus Bai Xiaomo, pemenangnya adalah Yang Wenzhao, dia akan masuk 8 besar. Bersama dengan pengumuman wasit, pertandingan pertama ini berakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggil wanita Bai Xiaomo kalah, metode bertarungnya yang licik meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Setiap orang yang cerdas dapat dengan mudah menebak bahwa panggilan Bai Xiao memiliki kemampuan kontrol yang sangat hebat. Jika seseorang bisa mendapatkan dia sebagai anggota regu, tidak peduli apakah itu untuk pertarungan kelompok atau situasi duel, dia akan menjadi salah satu anggota terbaik. Lebih penting lagi, dia hanya di langkah keempat. Baginya untuk dapat meninggalkan Yang Wenzhao, yang mencapai langkah kelima, dalam keadaan yang menyedihkan, tidak sulit untuk menebak apa yang akan terjadi setelah dia mencapai langkah kelima, betapa hebatnya dia nantinya. Itu hanya pertandingan pertama dari 8 pertandingan, tapi itu sangat mengejutkan semua orang. Perasaan para pesaing yang tidak bisa berpartisipasi yang tidak mau menerima hasil ini semakin melemah. Namun, pertandingan berikutnya membuat mereka agak kecewa. Orang-orang yang harus naik ke panggung untuk pertempuran kedua adalah Li Xin dan Long Haoshen, saudara perempuan dan laki-laki. Tanpa naik ke atas panggung, Li Xin menyatakan kepada wasit keputusannya untuk menyerah. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang sangat langka untuk dilihat dalam pertandingan antara 16 pembangkit tenaga listrik teratas. Bagaimanapun, mencapai tahap ini sangat sulit, dan setiap langkah maju dapat dikatakan untuk mempromosikan status seseorang di masa depan Demon Hun Squad sebagian besar. Dan tetap saja, ketika kekuatan seseorang sama sekali tidak memiliki cara untuk menyamai lawannya, mereka umumnya akan mempertaruhkan segalanya untuk mencoba memenangkan lawan. Tapi tidak dilarang untuk kebobolan dalam pertandingan ini, jadi wasit hanya bisa menyatakan Long Haoshen sebagai pemenang, membiarkannya masuk 8 besar. Sehubungan dengan keputusan Li Xin untuk menyerah, Han Qian, di peron, cukup puas. Setidaknya, dia tidak menghabiskan kekuatan Long Haoshen, pertandingan berikut, seperti sebelumnya, akan berlangsung setiap hari, jadi jika seseorang menggunakan sumber daya yang terlalu besar pada hari sebelumnya, itu jelas akan berdampak buruk pada pertandingan yang akan datang. Fakta bahwa Li Xin kebobolan tidak menghambat aspek luar biasa dari kompetisi hari ini, keempat pertandingan berikut brilian dan bervariasi, di mana tidak ada yang akan dengan gegabah mengaku kalah sebelum momen terakhir. Akibatnya, pihak yang menang harus membayar harga untuk itu. Bagaimanapun, bagi para pesaing ini untuk bisa memasuki tahap ini, jarak antara kekuatan mereka tidak bisa terlalu lebar. Chaier, sekarang giliranmu untuk naik ke panggung. Long Haoshen dengan gugup memegang tangan kecil Chaier. Chaier dengan ringan menggelengkan kepalanya, dengan tenang mengatakan kepadanya, tidak ada yang akan terjadi padaku. Long Haoshen berpikir untuk menemaninya bahkan untuk naik ke atas panggung, tetapi ditolak oleh Chaier. Saat tangannya menggenggam tongkat bambunya, dia menuju ke stadion sendirian. Melihat penampilan Chaier gadis buta ini, para pesaing lainnya menunjukkan berbagai reaksi. Mereka dipisahkan menjadi 2 kategori, yang pertama secara alami adalah mereka yang sangat meragukan, bagaimana bisa seorang wanita buta bahkan mencapai 16 besar. Dan yang lainnya gugup dan bersemangat, karena mereka sebelumnya telah menyaksikan kekuatannya yang luar biasa. Secara khusus, para pembunuh dari kuil assassin sebenarnya bersorak keras untuknya. Melalui penampilan tirani selama kualifikasi, Chaier telah mendapatkan persetujuan dari semua orang ini. Berjalan ke lapangan dengan kecepatan berjalan, Chaier perlahan tiba. Lawannya adalah seseorang yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya di kompetisi, jadi pandangannya ke arahnya diragukan dan tidak dapat dipahami. Apakah wanita ini milik kuil assassin? Lawan Chaier adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki tubuh sedang, dan memiliki tongkat merah di tangannya.
Dia adalah Grand Summoner kedua dari langkah keempat yang masuk 16 besar. Di pertandingan sebelumnya, penampilan kuil spiritual sangat luar biasa. Meskipun Bai Xiaomo tidak berhasil menang, dia kemungkinan besar menjadi pilihan terbaik untuk penantang teratas dan bahkan meninggalkan Yang Wenzhao terjebak dalam dilema. Pemanggil khusus kontrol lainnya memasuki 8 besar dengan relatif mudah, dan sekarang, matanya terfokus pada murid terakhir kuil spiritual ini. Cair dari kuil assassin akan melawan Fang Zhu dari kuil spiritual. Karena perbedaan panggilan, kedua belah pihak akan memulai dari jarak 40 meter, dan 4 pilar akan ditinggikan. Kedua belah pihak, bersiaplah. Bersamaan dengan pengumuman wasit ini, 4 pilar tebal perlahan bangkit dari tanah. Cair dan summoner Fang Zhu dengan tenang mundur sampai mereka berada pada jarak 40 meter. Dalam hal kegugupan, tidak ada yang bisa melampaui Long Hao Shen yang berdiri di ruang tunggu. Dia dengan gugup melihat situasi di atas panggung, berharap dia bisa menggantikan Cair untuk bertarung menggantikan Cair. Melihatnya, Li Xin tidak bisa menahan senyumnya, saat dia berkata, bodoh kecil, jangan terlalu gugup. Tenanglah, tidak ada yang akan terjadi padanya. Seperti yang saya lihat, kekuatan Cair begitu menakutkan sehingga saya takut tidak ada cara untuk menang melawannya, bahkan untuk Anda. Tunggu dan lihat saja. Oke, adalah jawaban Long Hao Shen, tetapi pada kenyataannya dia bahkan tidak mendengar kata-kata Li Xin. Dalam kebingungan total karena mengkhawatirkannya, tidak peduli apa yang orang lain katakan, kegugupan di hatinya tidak akan berkurang sedikit pun. Dia hanya berpikir tanpa henti, Cair tidak bisa melihat. Dan sebagai tambahan, dia sangat lemah. Bagaimana jika dia akhirnya terluka? Long Hao Shen telah membuat tekadnya, jika Cair terluka bagaimanapun juga oleh lawannya, bahkan jika itu melanggar aturan kompetisi, dia akan segera bergegas ke sisinya untuk merawatnya. Diam-diam, dia sudah mulai menyiapkan mantel suci. Pertandingan dimulai. Dengan suara dari wasit ini, pertandingan ke-7 dari 8 pertandingan dimulai secara resmi. Meskipun Fang Zhu belum pernah melihat Cair dalam pertempuran, dia tidak meremehkan lawannya sedikit pun hanya karena dia buta. Fakta bahwa dia mencapai langkah keempat bukanlah tentang kekuatan, tidak mungkin sesederhana itu. Dia tegas, gigih, dan bijaksana. Tongkat di tangannya bersinar dalam warna coklat kemerahan, saat dia melambai ke depan. Dengan tinggi 1 meter, seekor burung besar berwarna cian bangkit dan terbang di udara. Ini tidak dilakukan melalui mantra pemanggilan dari kelihatannya, sepertinya keluar dari atas tongkat pemanggil ini. Dapat dilihat bahwa staf ini setidaknya merupakan peralatan di tingkat spiritual. Burung biru itu melayang di udara, terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Cair saat tubuhnya menyala dengan cahaya biru redup. Dalam sekejap wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, Cair, dengan tangan menggenggam tongkat bambu, maju ke depan, lurus ke arah lawannya. Kecepatannya tidak cepat, dan tidak menunjukkan perbedaan dari saat dia biasanya berjalan. Tongkat bambu dengan ringan menepuk tanah, saat dia berjalan tidak tergesa-gesa, dengan aura tertutup. Itu hampir akan tampak seperti gadis buta biasa yang berjalan-jalan. Di atas tanah, tongkat bambu tidak bersuara, hanya meninggalkan jejak sederhana yang dilewatinya. Setelah Fang Zhu membuat burung biru itu muncul, dia segera mulai melafalkan mantra berikutnya dengan cepat. Satu-satunya perbedaan antara mantra pemanggil dan penyihir adalah bahwa mantra pemanggil sering diucapkan dalam kecepatan yang lebih cepat. Itu karena mantra mereka didasarkan pada frekuensi, tidak seperti mantra penyihir, yang didasarkan pada tempo. Suara kuat yang teredam dengan penuh semangat mengucapkan, saat cahaya pada tongkat merahnya menjadi lebih terang dan lebih terang, membiarkan aura mengerikan tanpa henti menyebar darinya. Cair baru mengambil 10 langkah karena burung biru ini sudah sampai di atas kepalanya. Maju menuju arah Cair dengan kecepatan tinggi, ia terjun ke bawah dan membuka kedua sayapnya, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga dan 2 Wind Blades selebar 1 meter mengarah langsung ke Cair. Kecepatan Cair saat dia berjalan ke depan tidak berubah sedikit pun, berjalan tidak tergesa-gesa, seperti sebelumnya. Di ruang tunggu, Long Hao Shen hampir menangis dengan keras. Dari matanya, kedua Wind Blades ini hendak mengenai tubuh Kai beberapa detik kemudian, saat situasi aneh terjadi. Cair sepertinya tidak melakukan apapun, tapi dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabur, dan seketika, kedua Wind Blades itu melewati tubuhnya dengan sangat alami, menghancurkan tanah di belakangnya dengan suara pupu dan meninggalkan 4 lubang di belakang.
Juga pada saat itu, tongkat bambu di tangan Cair diangkat tinggi-tinggi, seperti sambaran petir, dan mengeluarkan niat membunuh yang sangat dingin dan intens dalam sekejap. Burung biru itu sangat kecil, dan dalam sekejap setelah tindakan Cair, ia sudah bisa merasakan bahayanya, dengan cepat mengepakkan sayapnya sambil melakukan gerakan menghindar yang gesit. Namun, dari tongkat Cair, 3 pancaran dikirim keluar, masing-masing memanjang hingga mencapai panjang 10 meter. Saat tongkat bambu ditepuk ke tanah, Cair terus bergerak maju dengan kecepatan berjalan, seperti sebelumnya. Mengurangi jarak antara dia dan pemanggil itu di setiap langkah. Dalam nafasnya, tidak ada sedikit pun perubahan, meskipun serangan yang dilancarkan oleh burung biru itu, membuat semua yang baru saja terjadi tampak seperti fatamorgana. Tapi apakah itu benar-benar fatamorgana? Darah burung biru itu menetes saat terbelah menjadi 4 bagian yang sama rata saat terciprat dan berubah menjadi debu. Ketika Cair baru saja mengangkat tongkat birunya, itu tidak bisa menghindari serangannya sedikitpun. Melihat Cair yang baru saja terkena Windblade, Long Hao Shen berteriak kaget, saat jeritan keluar dari tenggorokannya. Dipisahkan dari Cair dengan jarak kira-kira 20 meter, Fang Zhu masih melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, pupil matanya menyusut menjadi seukuran jarum saat mantranya yang cepat hampir hancur oleh keterkejutan yang dia miliki saat melihat pemandangan ini. Stormbird saya langsung terbunuh, begitu saja. Itu adalah binatang ajaib dari langkah keempat. Setidaknya harus bisa sedikit menghalangi lawan. Namun, dari awal hingga akhir, dia tidak memiliki pengaruh sedikit pun pada kemajuan Cair. Dengan cahaya dari tongkat bambunya, itu hanya dibelah menjadi bagian yang sama oleh Cair, seperti yang dilakukan Koki. Saat dia masih melafalkan mantranya, dia berkeringat dingin oleh niat membunuh yang paling dahsyat itu. Segera, dia menyadari lawan macam apa yang sedang dia hadapi. Meskipun dia tidak memiliki penglihatan, penampilan tiraninya telah membuat Fang Zhu mengalami tekanan yang mengerikan tidak seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya. Seperti sebelumnya, Cair bergerak dengan kecepatan lambat, tetapi seperti saat kualifikasi, setiap langkah yang diambilnya meningkatkan tekanan mental yang diberikan pada Fang Zhu. Namun, Fang Zhu ini juga luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih menyelesaikan mantranya tanpa hambatan. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke depan, cahaya merah keluar, berubah menjadi gerbang yang berkilauan. Segera, raungan keras terdengar darinya. Kemudian, sosok besar keluar dari gerbang itu. Binatang ajaib dari langkah ke-6, Gigantic Bear Vajra. Bagi seorang Grand Summoner dari langkah ke-4, mampu memanggil binatang ajaib dari langkah ke-6 sudah merupakan prestasi tertinggi. Fakta bahwa dia berhasil mencapainya pasti terkait dengan kapasitas mentalnya dan peralatan yang dia bawa. Bahkan jika ini masalahnya, setelah dia menyelesaikan pemanggilan ini, wajah Fang Zhu menjadi sangat pucat, pucat dengan perasaan lega.